Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar para sahabat semua? Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membagikan sebuah video yang berkaitan dengan literasi, yaitu yang bernama program Talenta. Apa itu Talenta? Talenta adalah panjangan dari Tantangan Literasi Nusantara. Baik, materi ini pernah saya dapatkan di beberapa hari yang lalu ketika ada sebuah webinar literasi dari MKKS Kota Depok, di mana tema program ini adalah suatu upaya peningkatan implementasi literasi dan numerasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat menuju generasi cerdas, berkarakter, literat, dan sejahtera. Bagi teman-teman atau sahabat sekalian yang memiliki minat berkaitan dengan literasi, bisa menyaksikan tayangan video selanjutnya. Ya, baik, program Talenta atau Tantang Literasi Nusantara ini memiliki latar belakang adanya sebuah penilaian dari rapot pendidikan di satuan-satuan pendidikan dan sekolah, terutama yang berada di lingkup Provinsi Jawa Barat, di mana pada rapot pendidikan ini ada beberapa poin yang perlu intervensi khusus yang tentunya perlu diperhatikan oleh setiap sekolah. Di antaranya yang berkaitan dengan literasi dan juga numerasi. Nah, untuk itu, program Tantangan Literasi Nusantara atau Talenta ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan minat baca. Tujuan yang kedua adalah membentuk karakteristik profil pelajar Pancasila. Tiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi pada generasi muda dan masyarakat. Empat, pengembangan kompetensi literasi. Lima, penerapan implementasi literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Enam, bentuk apresiasi hasil karya pegiat literasi. Tujuh, pengembangan dan pemanfaatan media literasi. Delapan, publikasi hasil literasi. Sembilan, pengembangan penelitian literasi. 10, peningkatan asesmen kompetensi minimum atau AKM dan rapot pendidikan. 11, menumbuh kembangkan bibit-bibit penggerak literasi. Dan terakhir adalah silaturahmi antara pegiat literasi se-Indonesia. Apa saja jenis-jenis tantangan dalam program Talenta atau Tantangan Literasi Nusantara ini? Ada 10 jenis tantangan yang bisa nanti kita akan hadapi. Yang pertama adalah diklat literasi. Tantangan yang kedua adalah membaca dan mereview. Yang ketiga adalah menulis. Keempat, mendongeng. Kelima, diorama dunia baca. Enam, video literasi. Tujuh, menerbitkan buku. Delapan, instrumen literasi. Garis miring AKM. Sembilan, ke pustaka dan digital library. 10, pameran literasi. Selanjutnya, apa saja kategori dan unsur-unsur peserta yang bisa ikut serta dalam kegiatan Talenta 2022-2023 ini? Kategori yang pertama adalah perorangan, itu terdiri dari satu orang. Kategori yang kedua adalah lembaga atau kelompok. Ada 3 lembaga atau kelompok. Yang pertama adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Meliputi aspek yang A adalah bisa dari TK atau PAUD, terdiri dari 5 orang. B, SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat 9 orang. 9 orang ini terdiri dari guru dan unsur murid atau siswa. Lembaga atau kelompok yang kedua adalah GLK, Gerakan Literasi Keluarga, terdiri dari 2 orang, bisa ayah dengan ibu atau ibu dengan anak, dan lainnya. Yang ketiga adalah Gerakan Literasi Masyarakat, terdiri dari 4 orang. Serta bisa berasal dari siswa, guru, kepala sekolah, komite, orang tua, pengawas, bunda literasi, bunda PAUD, anggota TBM atau Taman Bacaan Masyarakat, anggota komunitas literasi, anggota Karang Taruna, pejabat pemerintah, pejabat swasta, dan masyarakat umum. Diklat literasi memiliki bobot 32 JP
ada 6 diklat literasi. Yang pertama adalah materi umum, yang kedua materi literasi dan numerasi, diklat yang ketiga materi pembentukan karakter, diklat yang keempat materi implementasi GLK atau gerakan literasi keluarga, yang kelima materi implementasi GLS gerakan literasi sekolah, yang keenam materi implementasi GLM gerakan literasi masyarakat. Untuk diklat-diklat literasi ini, peserta yang berasal dari siswa TK atau PAUD tidak ikut diklat. Materi diklat bisa kita lihat di sini, ada 6 tadi diklatnya. Yang pertama adalah diklat materi umum. Tanggal 18 hingga 19 Maret 2023, kita bisa lihat di sini yang akan dibahas atau yang akan dijadikan bahan pelatihan. Total jam pelajaran 32 JP. Untuk diklat pertama, kebijakan pemerintah tentang gerakan literasi nasional, strategi membaca dan read aloud, strategi mereview, menulis karya sastra di library, kreatif dan inovatif melalui diorama dunia baca, website media sukses, menyelesaikan talenta, dan praktik. Diklat yang kedua, 7 hingga 8 April 2023. 1. Memahami teks bacaan. 2. Menjabarkan matematika dalam kehidupan. 3. Mendongeng yang mengasihkan. 4. Literat bersama majalah literasi. 5. Buku sebagai jejak karya hidupmu. 6. Membuat video literasi. 7. Menulis best practice. 8. Praktik. Diklat yang ketiga, pembentukan karakter. 13 hingga 14 Mei 2023. Materinya yang pertama, karakter profil pelajar Pancasila. Literasi kewargaan, literasi religi, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, ruang apresiasi dan komunikasi, dan praktek. Diklat keempat, implementasi GLS. Materinya adalah diantaranya 1. Implementasi GLN di sekolah, penumbuhan karakter peserta didik, peran perpustakaan dan pustaka digital, pojok baca, taman baca, dan kreativitas, program literasi dan pembentukan TLS, literasi dalam modul dan praktek mengajar, apresiasi hasil karya literasi sekolah, dan terakhir praktek. Diklat kelima, implementasi GLK, 8 hingga 9 Juli 2023. Materinya adalah yang pertama, implementasi GLN di keluarga, penumbuhan karakter literat sang buah hati, stimulan menciptakan anak gemar membaca, mendongeng bersama keluarga, pojok atau ruang dan taman baca dan kreativitas, ruang komunikasi dalam keluarga, apresiasi hasil karya literasi dalam keluarga, dan terakhir praktik. Diklat ke-6, implementasi GLM, 12 Agustus 2023. Implementasi GLN di masyarakat. Materi yang kedua, penumbuhan karakter literat di masyarakat, stimulan menciptakan masyarakat gemar membaca, mendongeng, mengikat, dan mencerdaskan masyarakat, pojok atau ruang dan taman baca dan kreativitas, program dan kegiatan literasi dalam komunikasi masyarakat, apresiasi hasil karya literasi dalam masyarakat, dan terakhir praktek. Di sini bisa kita lihat timeline daripada kegiatan 10 tantangan literasi di program Talenta ini. Kita lihat setelah sosialisasi dan pendaftaran, maka langkah selanjutnya setelah teman-teman ya mendaftar dan mengikuti grand opening Talenta yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 18 Maret, maka kegiatan selanjutnya adalah teman-teman mengikuti diklat-diklat TOT literasi yang memiliki bobot 32 JP yang tadi sudah saya jelaskan, di mana setiap diklat ini memiliki waktu selama atau sekitar 2 hari, 18 hingga 19 Maret misalnya. Ini kisaran waktu sejak 8.00 hingga pukul 15.00. Dan untuk diklat yang kedua juga sama, ya selama 2 hari, dari sekitar pukul 8 atau 9 pagi hingga pukul 14 atau 15 sorenya. Dan ini dilakukan selama kurang lebih
sejak bulan Maret hingga bulan Agustus ya, sekitar 6 bulan, 1 bulan 1 kali. Kemudian tantangan yang kedua adalah membaca dan mereview buku. Yang pertama, membaca bebas 10 judul buku ya. 10 judul buku ini artinya 1 bulan 1 buku. Berarti 10 bulan total ada 10 buku ya. Kalau untuk TK dan PAUD, membaca sketsa. Yang kedua, majalah Geliat Gemilang. 2 bulan 1 artikel. Ya, ini kita lakukan selama 10 bulan, di mana dalam waktu 2 bulan 1 artikel. Jadi totalnya 5 minggu. Ya, berarti 5 minggu ini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu kelima. Kemudian yang ketiga, mereka besar karena membaca. 1 buku, 1 tokoh. Ya, kita lihat di sini sekitar memasuki bulan keempat, sekitar bulan Juli. Berani menjawab tantangan, 1 buku, 1 review. Sekitar bulan Agustus. Yang kelima adalah kitab suci. Khatam dalam 10 bulan. Artinya, semisal contoh kitab suci Al-Quran, maka yang total 30 juz, maka sejak bulan Maret ya sampai 10 bulan ke depan ini bisa dihatamkan. Artinya kurang lebih 3 juz dalam 1 bulannya bisa dibaca. Tantangan yang ketiga adalah tantangan menulis. Yang pertama, menulis puisi sebanyak 4 buah puisi. Ini di bulan Maret ini ya, 4 buah puisi. Sementara untuk anak-anak PAUD atau TK bisa program mewarnai bebas. Kemudian tantangan yang kedua dalam program tantangan yang ketiga atau menulis adalah membuat pantun, 4 buah pantun di bulan April. Membuat sebuah cerpen di bulan selanjutnya yaitu Mei. Kalau untuk anak TK atau PAUD menempel bebas. Membuat carpon ya Juni 2023. Menulis kaligrafi atau kajian ayat ini Juli 2023 dan menulis yang keenam adalah best practice khusus untuk guru ya Agustus hingga September 2023. Tantangan yang keempat adalah menerbitkan buku. Kisaran timeline waktu Agustus hingga September 2023. Tantangan kelima mendongeng, bisa cerita bebas, bisa cerita keagamaan. Untuk cerita bebas September 2023, cerita keagamaan Oktober 2023. Tantangan keenam diorama dunia baca Maret hingga Desember 2023. Tantangan ketujuh video literasi. Di antaranya memuat kegiatan literasi diupload di bulan September, testimoni di bulan Oktober, dan permainan khas daerah di bulan November. Tantangan ke-8 instrumen literasi November 2023. Ke pustaka atau digital library itu bulan Maret dan Desember 2023. Tantangan 10 pameran literasi market atau parenting day Desember 2023. Setelah kita sudah menuntaskan 10 tantangan ini, para peserta selanjutnya akan dimonitoring dan para juri melakukan tugasnya menilai dan membuat penskoran dari tertinggi sampai terendah sehingga pada akhirnya akan dimunculkan pemenang daripada ajang Talenta 2023 ini untuk monitoring dan penjurian di bulan Januari hingga Februari. Kemudian akan diumumkan melalui program Garulis Award di bulan Maret 2023. Unsur-unsur apa saja yang menjadi penentu dalam penilaian sehingga pada akhirnya muncul para pemenang dalam ajang talenta ini. Yang pertama adalah rekapitulasi pemenuhan tugas tantangan. Tadi ada 10 tantangan ya selama 10 bulan. Yang kedua, ketepatan waktu mengunggah tugas tantangan. Yang ketiga, kelengkapan tugas tantangan. Keempat, kualitas tugas tantangan. Ketentuan berlaku berdasarkan jenis tugas tantangan. Performa atau tampilan tugas tantangan, partisipasi aktif, hasil monitoring dan evaluasi, dan terakhir penilaian dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Apa saja yang menjadi bukti hasil karya peserta talenta? Bisa kita lihat di sini ada beberapa bukti hasil nyata mereka sebagai peserta talenta. Yang pertama adanya sertifikat diklat.
Yang kedua, kumpulan buku bacaan. Yang ketiga, hasil review. 4, naskah tulisan yang dikirim ke majalah literasi MGG, majalah Geliat Gemilang. Yang kelima, naskah hasil karya berupa pantun, cerpen, carpon, tulisan indah, ayat suci atau kajian ayat, dan best practice. Yang keenam, hatam bersama peserta dalam membaca kitab suci. Yang ketujuh, video mendongeng. 8, diorama dunia baca. 9, video kegiatan literasiku, video testimoni, dan video permainan daerah. 10, hasil instrumen literasi, minat baca, dan AKM seluruh peserta. 11, buku hasil cetak atau publikasi media Garlis. 12, dokumentasi kunjungan ke pustaka. Dan yang ke-13, pameran literasi di tiap tingkat peserta. Ya, para sahabat sekalian, selanjutnya hasil yang diharapkan dari program Talenta Tantangan Literasi Nusantara 2023 adalah yang pertama, minat baca peserta meningkat, karakteristik profil pelajar Pancasila peserta meningkat, kreativitas dan inovasi peserta, pengembangan kompetensi literasi peserta, penerapan implementasi literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat meningkat, terwujudnya apresiasi hasil karya pegiat literasi yang berkesinambungan, terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan media literasi yang lebih bervariatif, meningkatnya publikasi hasil karya literasi peserta. Yang kesembilan, terwujudnya pengembangan penelitian literasi peserta yang bisa memberikan dampak bagi pengembangan literasi di Indonesia. Yang ke-10, terwujudnya peningkatan AKM, asesmen kompetensi minimum, dan rapot pendidikan dari peserta GLS. Menjamurnya penggerak literasi di Indonesia, dan terjalinnya silaturahim yang amanah dan produktif antara pegiat literasi se-Indonesia. Kategori juara tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Ada beberapa kategori. Yang pertama juara 1, 2, 3 perorangan. Yang kedua juara 1, 2, 3 GLK, Gerakan Literasi Keluarga. Yang ketiga juara 1, 2, 3 Gerakan Literasi Masyarakat. Yang keempat, juara 1, 2, 3 GLS, Gerakan Literasi Sekolah Tingkat TK, Taman Kanak-Kanak, garis miring Raudatul Atfal. Yang kelima, juara 1, 2, 3 GLS tingkat SD atau madrasah. Yang keenam, juara 1, 2, 3 GLS tingkat SMP atau madrasah sanawiyah. Yang ketujuh, juara 1, 2, 3 GLS tingkat SMA, garis miring madrasah aliyah. Yang kedelapan, juara 1, 2, 3 GLS tingkat SMK. Dan yang kesembilan, juara 1, 2, 3 GLS tingkat SLB. Selain itu, nanti bisa kita lihat juga ada kategori, selain juara 1, 2, dan 3, juga adalah kategori sekolah TK atau PAUD Inspiratif Literasi, sekolah SD atau MI Inspiratif Literasi, sekolah SMP, MTS Inspiratif Literasi, sekolah SMA MA Inspiratif Literat, sekolah SMK Inspiratif Literat, sekolah SLB Inspiratif Literat, perorangan literat, keluarga literat, taman bacaan masyarakat literat, komunitas literasi literat, Pokja literasi literat, Karang Taruna terinspiratif, PKK terinspiratif, siswa literat, guru literat, kepala sekolah inspiratif, pengawas sekolah inspiratif, komite sekolah inspiratif, tim literasi sekolah inspiratif, pendongeng terbaik, video terbaik, buku inspirasi, tim talenta terinspiratif, pelopor literasi terinspiratif, penggerak literasi terinspiratif, dan kategori perintis literasi terinspiratif. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat setelah tadi ada kategori-kategori, maka reward penghargaan Talenta 2023 adalah satu, piagam penghargaan, medali tuntas tantangan, piala pemenang tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, medali pemenang tantangan tingkat kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, trofi juara umum, voucher dan hadiah menarik, serta dana pembinaan dengan total puluhan juta rupiah. Link pendaftaran bisa dibuka di alamat http://tlnusantara GLN Jabar 2023 jadi brariapp.com dan seterusnya. Silakan ya, bisa sahabat lihat di sini. Masih ada kesempatan hingga tanggal 25 Maret 2023.
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait program Tantangan Literasi 2023 GLN Garlis Jawa Barat, Literat Unggul Sejahtera. Hatur nuhun, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.